Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa orang yang menentang ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab adalah salah satu yang paling terkenal. Bahkan namanya dicatat dalam Al-Quran sebagai salah satu yang dikutuk. Sahabat kisah-kisah Islam, di episode kali ini kami akan menceritakan tragisnya kematian Abu Lahab, sang musuh Allah. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW, tetapi hubungan keluarga tidak menghentikannya untuk menentang dakwah yang disampaikan oleh keponakannya itu. Abu Lahab tetap gigih melawan Islam sejak awal. Ia mempunyai nama asli, yaitu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abi Manab bin Qusay bin Kilab. Dan ia lebih dikenal dengan nama Abu Utaibah. Namun, karena memiliki wajah yang cerah dan merona merah, ia lebih sering dipanggil dengan nama Abu Lahab. Lahab memiliki arti menyala-nyala atau api yang bergejolak. Beberapa orang berpendapat bahwa gelar Abu Lahab diberikan oleh ayahnya, yang tak lain adalah kakek dari Nabi, yaitu Abdul Muttalib. Abu Lahab adalah salah satu dari 4 paman Nabi Muhammad yang masih hidup saat Nabi mulai berdakwah. Namun sayangnya, Abu Lahab menentang ajaran kebenaran yang disampaikan oleh keponakannya itu. Selama 12 tahun setelah agama Islam berdiri, Abu Lahab masih hidup. Selama periode ini, banyak tokoh terkemuka, termasuk beberapa saudaranya, seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, Ja'far bin Abdul Muttalib. Juga tokoh terkemuka lainnya seperti Umar bin Khattab memeluk agama Islam, namun tidak dengan Abu Lahab. Bukan hanya Abu Lahab yang membenci baginda Nabi, tetapi juga istrinya, yaitu Ummu Jamil Aura. Pada suatu kesempatan, Ummu Jamil bahkan menempatkan duri dan kayu di jalur yang sering dilewati oleh baginda Nabi dalam upaya untuk mencelakai baginda Nabi. Karena perilaku yang kejam, Ummu Jamil diabadikan Allah sebagai perempuan pembawa kayu bakar dalam surah Al-Masad atau surah Al-Lahab. Abu Lahab dan istrinya juga memerintahkan 2 orang anak mereka yang telah menikah dengan putri Rasulullah untuk menceraikan istri-istri mereka. Salah satu dari mereka adalah Utaibah, menceraikan putri baginda Nabi, yaitu Ummu Kulsum, dan satunya lagi adalah Utbah, menceraikan Siti Ruqayyah. Bukan hanya menceraikan kedua putri baginda Nabi, mereka bahkan menghina serta meludahi wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Namun tidak lama setelah kejadian itu, Utbah dan Utaibah menerima balasan atas tindakannya. Ketika tiba di wilayah Al-Ghadirah, mereka diserang oleh seekor singa lapar dan mengalami luka-luka yang parah yang akhirnya mengakibatkan kematian mereka. Pada awalnya Abu Lahab sangat mencintai keponakannya itu. Dia bahkan mengirimkan salah satu hamba sahayanya, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah, untuk menyusui baginda Nabi ketika baginda Nabi lahir. Bahkan Abu Lahab menjodohkan kedua putranya dengan putri baginda Rasulullah. Bahkan dikatakan dalam kitab-kitab sejarah, Abu Lahab sangat bahagia ketika mendengar berita bahwa Nabi Muhammad telah dilahirkan. Abu Lahab dengan segera membebaskan Suwaibah al-Aslamiyah, seorang budak yang kala itu membawa kabar gembira, kabar berita tentang kelahiran baginda Nabi. Saat itu ia merasakan kegembiraan yang luar biasa atas kelahiran sang keponakan. Bahkan ia berseru dengan kata-kata pujian untuk merayakan momen-momen bahagia itu. Dia bahkan mengajak tetangga, teman-teman dan kerabatnya untuk merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Yang karena kebaikan Abu Lahab tersebut, Allah menjanjikan meringankan hukuman Abu Lahab di neraka setiap hari Senin. Kematian Abu Lahab sungguh sangat menggenaskan.
Abu Lahab meninggal 7 hari setelah pertempuran Badar. Dikatakan bahwa Abu Lahab menderita penyakit kulit yang sangat parah, berupa bisul yang menyebar di seluruh tubuhnya, serta tubuhnya mengeluarkan bau busuk. Ketika Abu Lahab meninggal, orang-orang tidak mau mengurus jenazahnya karena mereka takut akan tertular oleh penyakit yang diderita oleh Abu Lahab itu, sehingga mayat itu dibiarkan begitu saja. Setelah 3 hari, mayat itu mengeluarkan aroma yang semakin busuk, hingga akhirnya orang-orang terpaksa untuk menguburkannya. Namun, tubuh Abu Lahab tidak dimakamkan secara biasa. Mayat itu dimakamkan dengan cara yang sangat tidak biasa. Kala itu, tubuhnya didorong ke dalam liang dengan bantuan sebatang kayu panjang. Lalu, jasadnya diselimuti oleh hujan batu kerikil hingga tertutup sepenuhnya. Begitu pula dengan istrinya, yaitu Ummu Jamil. Ajalnya tidak jauh dari apa yang sering Ummu Jamil lakukan. Ia meninggal karena tercekik tali yang sering digunakannya untuk membawa kayu berduri untuk mencelakai baginda Nabi Muhammad SAW. Di akhirat kelak, ia akan disiksa juga dengan tali yang seperti dijelaskan Allah dalam surah Al-Lahab. Begitulah kiranya sahabat kisah-kisah Islam, akhir tragis dari 2 sejoli yang menjadi musuh Allah, yang senantiasa memusuhi baginda Nabi dan menghalang-halangi Nabi dalam berdakwah. Kisah mereka Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Lahab. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab.